Halo semuanya, selamat datang di OSMIC, OSIS MPK Open Mic. Oke, dengan saya Dinana Alfa dan ini podcast pertama nih di Monstera dan buat banyak banget teman-teman yang request ada dong kak buat podcast buat di SMA 1 Teras gitu ya. Dan hari ini aku mau ngangkat tema tentang mental health sama insecurity nih. Banyak juga nih yang teman-teman request juga nih buat ayo kak bahas tentang insecurity sama mental health ini yang terutama buat anak-anak remaja pada zaman sekarang ini tentunya ya. Oke, dan tentunya di sini saya nggak sendirian. Aku di sini langsung banget ditemenin sama Kak Atina nih. Halo kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, kita boleh kenal dulu nih kak. Nama lengkapnya boleh. siapa ini? Oke, halo teman-teman SMA Negeri 1 Teras. Perkenalkan, nama saya Atina Kamila Pratiwi, bisa panggil Atina. Saya alumni dari Fakultas Psikologi Undip angkatan tahun 2013. Oke, ini tadi kan kita udah ngasih tahu nih topik kita itu tentang mental health sama insecurity. Kira-kira nih kak, mental health sendiri itu seperti apa sih kak? Jadi, mental health itu atau kesehatan mental merupakan bagian dari diri kita di mana kita menyadari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan hingga kita bisa berkegiatan secara produktif dan kolaboratif secara sosial ekonomi. Nah, saat kita memiliki mental health yang sehat, jadi ketika kita punya masalah nih, kita kan down nih. Ya. Nah, kita akan bisa segera memikirkan solusinya. Kita akan bisa segera bangkit kembali untuk bisa keluar dari masalah tersebut. Seperti itu. Oke, itu penjelasan dari mental health sendiri ya kak. Oh ya, ngomong-ngomong kalau tentang mental health sendiri itu biasanya nggak jauh-jauh nih sama yang namanya insecure. Kira-kira definisi insecure sendiri itu seperti apa kak? Nah, sedangkan insecure itu adalah kondisi ya di mana seseorang atau kita merasa terancam, cemas, takut, atau merasa kayak tidak mampu melakukan sesuatu. Itu insecure. Nah, biasanya insecure ini disebabkan oleh dua hal nih. Yang pertama karena pengalaman buruk. Yang kedua karena trauma. Nah, kalau pengalaman buruk ini biasanya karena pernah ditolak, ya kan? Misalnya teman-teman mau ikut kelompok gengnya si ini gitu kan, kemudian ditolak gitu kan jadi ngerasa insecure toh. Iya. Yang kedua bisa jadi karena kegagalan. Misalnya Dina pernah ikut lomba apa gitu kan, pernah? Iya pernah. Terus gak juara, terus Dina jadi ngerasa kayak apa aku bodoh ya, apa aku nggak mampu ya gitu kan, jadi insecure. Itu dari pengalaman buruk. Nah, terus kalau insecure yang disebabkan oleh trauma itu bisa jadi karena pola asuh dari orang tua yang kurang tepat. Kira-kira itu seperti apa kak? Kurang asuh dari orang tua sendiri itu? Soalnya orang tua kurang mendengarkan keinginan anak ya. Orang tua berikan tekanan yang berlebih kepada anak. Kayak anak dituntut harus seperti ini, harus memiliki keinginan seperti orang tuanya. Sedangkan kan si anak punya keinginan sendiri ya, gitu. Jadi anak gak merasa jadi dirinya sendiri gitu kan. Dan dia kurang bisa mengeksplor dirinya, akhirnya merasa insecure. Bisa jadi juga karena pernah dibully. Waduh, berarti ini banget ya, pembulian itu kayak masuk banget nih di insecurity, bisa banget nih. Kira-kira apa aja sih kak, gangguan mental atau insecure yang sering banget dialami anak remaja zaman sekarang ini? Kan kayak banyak banget nih teman-teman kayak aduh aku kayak capek sekolah, kayak lihat teman-teman juga banyak yang sukses, mungkin kayak sering lomba-lomba juga kayak tadi kakak bilang kayak menang, terus kayak aduh aku kalah, kayak aku down banget nih, nggak bisa nggak bisa sih seperti itu gitu. Kira-kira apa aja sih kak yang biasanya dialami sama anak remaja zaman sekarang ini? Nah, sebelum kita masuk ke gangguan mental ya, kakak mau tanya dulu, apa sih masalah yang sering dialami sama Dina dan teman-teman di SMA saat ini? Apa ya kira-kira kayak mungkin bisa jadi tuh kayak tadi kakak bilang tekanan dari orang tua, bisa mungkin kayak aku pengen gini loh Pak Ma, tapi kayak orang tua dulu kamu gak boleh kayak gini, kamu itu harus kayak gini. Kayak kita tuh mungkin ada sebagian ya, tidak semuanya tapi cuma sebagian aja, mungkin kayak ada orang tua yang menuntut kita itu untuk lebih bisa dari yang
versi kita. Sebenarnya itu bagus sih, tapi kayak mungkin kurang pas gitu ya, kayak mereka kurang mendengar kita. Terus mungkin insecure juga bisa karena itu tadi juga lomba-lomba gitu ya, kayak kalau kalah itu kayak kita males lomba kalah, takut takut kayak nggak bisa sesuai ekspektasi teman-teman juga setim gitu kan ya. Terus bisa juga nih teman-teman yang sering galau nih karena akibat pacaran. Anak zaman sekarang ini kan banyak banget nih kak ya, kayak suka cinta monyetnya gitu ya. Gitu sih kak, kira-kira dari anak remaja zaman sekarang ini. Jadi tadi itu permasalahan yang dialami sama Dina dan teman-teman Dina di SMA ya. Iya. Nah, dari berbagai permasalahan tadi yang dialami oleh anak SMA, itu bisa berakibat pada gangguan mental. Nah, gangguan mental yang seperti apa sih? Jadi, kan gangguan mental itu banyak jenisnya ya. Ada yang gangguan emosi. Contohnya itu kayak tidak bisa mengontrol emosi di diri kita. Jadi sering merasa marah, sedih, kecewa gitu. Kemudian sulit fokus. Saya di kelas nih, lagi tenang, burung aja, tapi kalian tuh nggak bisa fokus sama sekali. Nah, terus juga mudah lupa, gampang banget lupa, itu juga yang gangguan emosi. Kalau gangguan fisik, biasanya teman-teman sering mengalami sakit kepala, dengan kepikiran sesuatu nih sakit kepala. Terus juga bisa ke nyeri dada. Pernah kan kayak rasa sesak sama sesuatu, Iya, terus iya. sakit dadanya. Terus bisa juga berdampak ke asam lambung naik. Tuh, asam lambung kan juga bisa karena pikiran juga kan, yang terlalu memikirkan Berarti sesuatu. nyambung ya dari kesehatan sendiri Ya, itu. tadi kan emosi udah, terus fisik tadi. Nah, yang ketiga ini bisa ke gangguan perilaku. Contohnya apa? Udah marah dalam artian misalnya banting-banting barang. Wah. Ya, terus dobrak pintu, banting pintu, terus gebrak meja, itu juga bisa ini ya, masuk gangguan mental. Selain itu juga menurunnya produktivitas. Misalnya lagi banyak tugas, banyak ulangan, harusnya kalian belajar, ngerjain, tapi malah rebahan seharian. Ya itu kan ini ya, ada satu hal yang bermasalah kan, kenapa kok tugas banyak malah pilih rebahan seharian gitu. Nyantai aja nih. Terus juga gangguan perilaku lainnya ke pola makan kan, kayak malas makan atau enggak sehari nggak makan, besoknya makan langsung banyak banget, itu kan juga nggak bagus buat tubuh kita. Selain itu juga gangguan pada pola tidur kita, yang harusnya malam buat istirahat kita malah begadang Banyak banget nih teman-teman pasti kayak gitu. Paginya malah harusnya sekolah, kita malah ngantuk. Itu kan juga bisa berakibat gangguan mental ya, itu kan ciri-ciri dari gejala gangguan mental seperti itu. Nah, kalau dibiarkan lama-lama itu bisa berakibat ke stres akhirnya. Nah, jadi ini deh buat teman-teman, kalau misal ngerasain kayak gitu tuh harus hati-hati, harus dijaga juga ya kak ya. Jangan sampai kita itu masih muda, kita harus punya semangat yang tinggi buat wujudin apa yang kita mau nih. Oke, buat kita lanjut ya kak. Kalau tadi kan udah tahu nih pengertian dari mental health sendiri, insecure, terus tadi apa gejala yang sering dialami anak remaja zaman sekarang. Terus sekarang saya mau tanya nih kak, kira-kira dampak apa sih yang dampak yang muncul dari gangguan mental sendiri itu untuk anak-anak zaman sekarang ini? Kalau gangguan mental itu kita biarkan lama-lama, itu kan bikin stres yang terus menerus akhirnya kan mengganggu kan tubuh kita. Nah, itu akan berakibat pada kesehatan fisik kita terganggu akhirnya. Kayak misalnya kalian kepikiran satu nih secara terus menerus, akhirnya kan sakit kepala, lama-lama bisa jadi vertigo ya kan. Kalian misalnya asam lambung ya kan naik nih, dibiarin terus menerus, akhirnya nanti kalian jadi MAH atau GERD atau bahkan kena tipes ya kan. Itu yang dari hal fisik ya, itu jelas merusak fisik kita kalau dibiarkan lama-lama. Nah, selain fisik, dampaknya yang lain juga adalah ke hubungan sosial antar sesama terganggu juga ya kan. Kalau kalian mudah marah-marah kan akhirnya malas berteman kan. Iya. Teman pun kayak, sekarang kok si Dina gampang marah-marah sih, malas temenan sama Dina gitu kan. Betul. Gitu kan. Terus nggak cuma itu, kalau kalian
misalnya mengurung diri, itu kan akhirnya keluarga kan juga ini toh jarang kalian ajak ngobrol, ajak ini ketemu gitu kan, nggak bagus buat hubungan sosial. Nah, dampak yang agak beratnya ini mungkin self harm ya, melukai diri sendiri. Jadi kalau kalian buntu gitu kan, kadang ada orang yang sampai dia tuh melukai diri sendiri kan. Oh bahaya banget itu ya Kak pastinya. Itu bahaya banget, sampai apa namanya disilet, dipisau gitu kan. Makanya Terus ini tadi kan dampak dari gangguan mental. Kalau misal dampak dari insecurity sendiri itu gimana sih Kak? hampir sama ya dengan gangguan mental tadi ya. Insecure kan akhirnya bikin kita enggan untuk ketemu orang, bersosialisasi, ya kan, enggan untuk terbuka. Akhirnya kita jadi seorang yang penyendiri. Oke, ini tadi kan udah ngobrol nih tentang pengertian dari mental health, insecure, terus dampaknya, terus apa ya masalah yang sering dialami nih anak remaja. Terus kira-kira nih Kak, gimana sih caranya kita buat terjaga mental kita itu terjaga, tips and triknya buat kita anak remaja zaman sekarang yang suka kayak melebih-lebihkan kadang kan gitu juga kan, yang ada kayak gimana sih caranya kita itu menjaga dan meringankan di hati kita, di pikiran kita, biar kita itu lebih jangan sampai kena gangguan mental itu sendiri. Kalau untuk menjaga mental kita, bisa dengan cara yang pertama selalu berpikir positif, ya kan? Jadi kita melihat sesuatu tuh yang terjadi pada diri kita tuh ada hikmahnya. Misalnya kita kehilangan seseorang yang kita cintai misalnya, ya kan? Kita bisa nih mengambil hikmahnya bahwa oh mungkin bukan dia yang terbaik menurut Tuhan buat kita, atau oh mungkin Tuhan mau ngasih ganti nih yang lebih baik dari dia gitu kan. Iya, bisa. Terus selain itu juga ubah mindset kita. Terkadang stres itu kan berawal dari respon kita sendiri ya kan. Nah, kalau misalnya nih ada kata tentang ujian nasional, si A berpikiran aduh pusing nih, stres gitu kan, takut gitu, kata ujian nasional. Sedangkan si B bisa aja dia dengar itu tuh kayak biasa aja, kayak oh ya udah aku bisa bimbel, bisa belajar santai aja gitu kan. Dan aku juga pasti bagus nanti kan aku latihan gitu. Jadi tergantung mindset kita gitu kan menghadapi hal seperti itu. Oke, berarti ini tergantung sama mindset kita sendiri ya teman-teman. Jadi kita itu udahlah jalanin aja semuanya, usaha tetap diusahain, ikhtiar, gak usah terlalu memberatkan pikiran kita, karena itu bisa merusak diri kita sendiri juga ya Kak ya, terutama di batin kita nih. Oke semuanya, kita kan udah tahu nih mengenai tentang mental health, tentang insecurity, terus definisinya terus ada gangguan mental yang sering kita alami, terus ada dampak dari kesehatan mental kita sendiri, terus udah ada tips and triknya juga dari Kak Atina ini. Nah, oke, kita mau lanjut ke Q&A yang udah kita sebar di story IG Monstera Boyolali. Oke, sebelum kita masuk, jangan lupa buat teman-teman yang baru nonton podcast ini buat follow IG Monstera Boyolali, dan jangan lupa juga buat subscribe channel ini. Oke, ini tadi udah saya pilih-pilih nih dari Q&A-nya di IG Monstera Boyolali. Yang pertama nih Kak ya. Halo Kak, izin untuk bertanya. Seseorang yang selalu menyembunyikan masalah dan juga tidak berani menceritakan masalahnya, entah itu alasan apapun itu, apa akan ada dampak besar untuk kesehatan mental, apalagi untuk seumuran pelajar seperti kita? Terima kasih. Gimana nih tanggapan dari Kak Atina sendiri? Jadi menyembunyikan masalah ya? Iya. Pertanyaannya ya. Oke. Kenapa sih kalian tuh menyembunyikan masalah? Aduh, gak tahu juga nih. Coba tanya teman-teman ya, kenapa nih kalian suka nyembunyiin masalah nih? Harusnya kan kalian sharing gitu, harus punya teman kan ya Kak ya. Kan apalagi masa ya SMA masih nyembunyiin sendiri, Kak. Kita harus punya partner, teman gitu buat sharing-sharing tentang cerita kita gitu ya Kak ya. Nah, kalau menyembunyikan masalah ya, kalau sebenarnya masalahnya sepele, kalian bisa cari solusinya sendiri, bisa menyelesaikan sendiri, itu kan selesai masalahnya ya. Cuman terkadang ada masalah yang menurut kalian itu berat masalahnya bagi kalian, ya enggak? Kan ada beberapa masalah yang aduh aku nggak tahu nih gimana ya cara penyelesaiannya gitu kan. Nah, kalian bisa nih curhat ke teman, tapi teman yang dipercaya.
Jangan sampai kalian curhat malah ke teman yang toksik. Aduh. Yang kalau kalian curhat nanti malah diceritain ke teman-teman yang lain, gitu kan? Itu kan bahaya. Bahaya banget. Jadi sebelum kalian cerita ke teman, pastikan nih, ya teman kalian itu bisa dipercaya, ya itu. Terus kalau misalnya kalian ngerasa, duh aku nggak punya teman nih kak yang bisa dipercaya, temanku toksik semua gitu kan. Nah kalian bisa nih curhat ke psikolog gitu kan. Nah, kalau ke psikolog tuh bukan berarti kalian sakit jiwa ya. Iya. Psikolog tuh tempat kalian curhat, tempat kalian buat ngobrol-ngobrol itu nggak apa-apa ke psikolog gitu kan. Kalau kalian nggak tahu, aduh kak mahal nggak ya? Kan bisa telepon ke CSRS-nya ya, bisa tahu dulu berapa ya kira-kira biayanya untuk konsul di psikolog kayak gitu. Oke. Jadi buat teman-teman nih yang suka banget nyembunyiin masalahnya sendiri, ayolah mulai terbuka, apalagi kan kita udah dewasa ya kak ya. Kalau emang misal masih bisa diselesaikan sendiri nggak apa-apa, tapi kalau memang butuh teman buat sharing-sharing, buat curhat-curhat, ya nggak apa-apa juga ya kak ya, kita harus juga ini. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih kak. Gimana caranya buat menerima kekurangan diri dan bagaimana buat mencintai diri kita sendiri? Mencintai diri sendiri. Nah, kalau untuk menerima kekurangan diri sendiri, kita harus ingat bahwa Tuhan tuh ngasih kita sepaket ya, kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi nggak mungkin ada orang kasihnya kurang semua tuh, nggak mungkin. Pasti ada kelebihannya juga. Nah, cara kita adalah kita berusaha untuk menerima kekurangan kita dulu nih. Oh, kurangku ini, tapi di balik kurangku ini aku punya banyak kelebihan gitu. Nah, untuk mencintai diri sendiri yang pertama adalah jangan bandingkan diri kalian dengan orang lain. Ya, ini kalian suka banding-bandingin, duh kok dia cantik ya, kok aku kayak gimana gitu ya. Jangan ya, bisa aja filter kan. Apalagi zaman sekarang udah canggih nih kak ya kak. Gitu. Yang kedua, jangan khawatir sama penilaian orang lain. Gitu. Jadi kalian tuh kadang mau maju takut ntar aku dibilang gendut, dibilang ini itu gitu kan. Enggak kan, itu hanya pikiran kalian kan. Belum tentu loh orang yang nonton lihat kalian kayak gitu. Ya enggak? Iya, betul banget. Yang ketiga, rawat diri kalian. Kalau diri kalian terawat, misalnya kalian rajin mandi, skincarean, bersih, wangi, pasti kan orang lihatnya juga enak. Iya kan? Nggak kelus, kumuh gitu. Beda ya. Yang keempat itu selalu kasih afirmasi positif ke diri kalian. Misalnya pas ngaca nih pagi-pagi sebelum berangkat sekolah, duh aku cantik banget ya gitu. Biar makin pede juga ya kayak. Aku hebat nih, aku calon dokter nih gitu. Kayak gitu nggak apa-apa kan, sering-sering diafirmasi maka kita juga akan memiliki pikiran yang positif gitu, mindset yang positif. Oke, itu ya penjelasannya buat teman-teman tadi yang tanya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih kak. Gimana sih kak cara biar nggak terlalu sering overthinking pas lagi sendirian? Nih banyak banget nih teman-teman yang kadang kalau di sekolah senang-senang nih ketemu sama teman-teman banyak, ngobrol-ngobrol, tapi pas di rumah, pas merasa baru di rumah sepi sendirian gitu kayak terlalu banyak overthinking gitu. Gimana kak pendapat kakak? Nah, overthinking itu ketika kita memikirkan sesuatu secara terus-menerus gitu kan, kita mikirin hal ini terus, itu namanya overthinking. Nah biasanya overthinking itu terjadi kalau kita kurang produktif, kita tuh kurang kegiatan, makanya overthinking bisa terjadi kan seringnya overthinking itu terjadi kalau kita pas rebahan. Kita rebahan nih, udah santai mikirin sesuatu, kita main HP, buka HP, teman aku si A jalan-jalan ke sini, si B udah kayak gini, si C udah punya ini gitu kan. Overthinking kan, itu kan terjadi karena kita lagi kondisi nggak ngapa-ngapain, santai kita. Terus gimana nih, kadang kan kalau biasanya kalau overthinking itu biasanya ditemenin sama kayak pikiran-pikiran kayak ketakutan, keresahan di dalam diri kita sendiri. Itu kira-kira gimana kak? Nah itu, jadi cara kita untuk mengusir overthinkingnya ini dengan cara kita itu mensibukkan diri, ya kan? Kalau misalnya nih kalian lagi di rumah, kalian bisa loh ngelakuin hal-hal di rumah yang kayak misalnya nyapu atau masak atau nyetrika gitu kan. Kalau kalian bosan, bisa loh kayak misalnya hobi kalian apa? Gambar, melukis, atau bepergian kayak misalnya sama teman-teman renang, jalan-jalan sama teman. Fresh gitu pemikiran kita. Jadi
nggak cuma rebahan lihat HP mikirin wah teman aku udah kayak gini nih aku kapan ya. Ya kan. Ya, jadi buat teman-teman nih yang sering overthinking, ayo produktif lagi kan. Banyak juga nih di sekolah kan juga udah ada menyediakan ekskul, terus organisasi-organisasi. Ayo ikut, jadi biar kita itu nggak di rumahan terus, jadi Iya. biar produktif, banyak pengalaman juga, jadi lebih banyak belajar juga gitu tentunya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Halo Kak, izin bertanya, apakah ketakutan bersosialisasi dan rendah diri akan berdampak buruk kepada diri kita sendiri? Kira-kira gimana itu Kak? Oh iya, kalau enggan bersosialisasi sama rendah diri itu juga bisa berdampak buruk ya buat kita sendiri. Itu kan harus kita hindari ya, karena kan kita hidup tuh nggak mungkin sendiri kan. Kita pasti butuh orang kan, butuh teman kan. Mungkin sekarang kalian saat ini masih tinggal sama orang tua, tapi nanti pas kuliah ngekos nih, ya kan udah sama orang tua lagi kan, pasti butuh teman kan kalian, ya kan? Iya. Nah itu makanya belajarlah untuk bisa bersosialisasi dengan cara misalnya kalian tenangkan diri kalian dulu bahwa nggak semua orang tuh ibaratnya kayak jahat seperti yang kalian pikirkan. Misalnya nih Dina pernah nanti temannya, Dina mikir oh semua orang tuh jahat semua ke aku. Padahal gitu kan. sebenarnya nggak kayak gitu ya. Nggak kayak Banyak gitu. banget orang baik di sini itu, di sekeliling Betul. kita itu. Terus mencobalah untuk mulai bergaul dengan satu orang dulu, kemudian 2 orang, 3 orang dan seterusnya. Yang ketiga, kita berusaha untuk memperbanyak relasi ya, misalnya ikut kayak tadi organisasi, ikut kumpulan-kumpulan. Jadi kita kan bisa dengan mudah untuk bersosialisasi. Nah, itu jawabannya dari Kak Atina langsung nih. Jadi buat teman-teman, ayolah kita lebih produktif lagi, kurangin insecure-nya, bersyukur gitu. Kalau misal kesepian, kan bisa tuh kayak keluar sama teman-teman kita. Itu kan gak mungkin kan cuma sekelas, cuma sendirian kan kayak ya 1:10 lah mungkin gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana seseorang bisa dikatakan punya masalah mental health? Sekarang sering banget, padahal self diagnosis menurut pandanganku. Gitu gimana Kak? Kayak kira-kira orang itu kayak aku kayaknya ini deh kena mental nih, kayak mungkin bisa kayak Google browsing gitu kayak ini udah gejala-gejala. Sebenarnya itu cuma pikiran kita. Sebenarnya kita tuh kayak nggak segitu banget, tapi kadang kita itu melebih-lebihkan. Itu gimana Kak? Oke, kalau soal gejala kan tadi udah kakak sebutkan ya, yang gangguan fisik, gangguan emosi, gangguan perilaku ya, itu gejala-gejalanya. Nah, kita tuh harus paham dulu apa sih yang kita rasakan, gitu kan? Oh, aku saat ini misalnya mudah marah. Oh, aku nggak bisa tidur. Aku nggak bisa makan, gitu kan? Itu kan gejala yang kita alami. Nah, kita jangan nih kayak ide nyari di Google gitu kan. Iya. Kadang kan Google ntar munculnya Anda kena penyakit ini gitu kan. Oh, Anda psikopat, Anda schizofren itu kan. Iya, bener banget. Padahal nggak belum boleh. tentu di Google itu benar semua ya Kak ya. Iya. Makanya paling cocok itu ya tadi, kalau misalnya memang benar-benar kepikiran sampai udah sampai ke dampak-dampaknya yang udah disebutin sama Kak Tika tadi, bisa datang ke psikolog gitu ya Kak ya. Iya. Oke, sepertinya yang kita bicarain udah banyak nih. Udah banyak pelajaran-pelajaran juga yang udah disampaikan sama Kak Atina hari ini tentang pengertian-pengertian mental health, definisi insecure, terus dampak, sampai tips and triknya nih buat kita biar bisa buat nanganin tentang mental health sama insecurity kita. Jadi buat teman-teman semuanya, ayo kita berubah untuk bisa jadi orang yang tadi kayak Kak Atina, kalau memang kesepian banget bisa lebih produktif, terus bersosialisasi sama lingkungan sekitar gitu biar nggak ngerasain kesepian lagi. Kurangin insecure-nya, banyakin buat bersyukur. Tuhan itu nggak begitu kayak nggak seburuk yang kayak misal terlalu inilah. Pokoknya Tuhan itu baik kok sama kita. Kita punya kekurangan, kita punya kelebihan, dan kalau bisa dengan kekurangan kita ini insya Allah bisa tertutupi dengan bareng-bareng gitu tadi ya Kak ya, jadi bisa menjadi kelebihan yang bagus dan bermanfaat juga untuk banyak orang. Oke, sekiranya sebenarnya sudah cukup nih. Sekian dari saya dan Kak Atina. Semoga dengan edukasi yang udah kita beri hari ini
bisa bermanfaat untuk semuanya, terutama untuk pendengar kita hari ini ya Kak ya. Dan untuk para remaja, oke, aku ingin ingetin buat kalian semua, jangan lupa buat follow IG Monstera Boyolali dan juga subscribe, like, komen channel ini, oke? Untuk bisa dapetin informasi-informasi lebih lanjutnya. Jangan lupa buat itu semua, saya dan Kak Atina pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!